Ya, selamat pagi pemirsa. Mimpi warga Kota Bandung untuk memiliki tol dalam kota segera terwujud. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel merencanakan pembangunan tol akan mulai dilakukan tahun ini dan direncanakan akan selesai pada 2021. Diharapkan dengan adanya tol dalam kota bisa mengurai kemacetan di kawasan selatan dan utara. Seberapa urgensinya pembangunan tol dalam kota dengan rute Pasir Koja hingga Supratman ini? Saya Agung Karsena akan memulai iNews Jabar hari ini. Dan untuk membahas terkait dengan perencanaan pembangunan tol dalam kota yang ada di Kota Bandung ini, kami sudah mengundang dua orang narasumber. Saya perkenalkan beliau, yang pertama adalah Asep Kurnia, Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pak Asep, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Agung. Terima kasih Pak Asep sudah hadir bersama iNews Jabar pagi hari ini. Dan kami juga sudah hadirkan pengamat tata kota dari ITB, beliau adalah Denny Zulkaidi. Pak Denny, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak Denny sudah hadir pagi hari ini. Dua-duanya pasti dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, sebelum kita mulai perbincangan, pemirsa, ada satu video tayangan terkait dengan Pemprov Jawa Barat ini terus berupaya untuk merealisasikan pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung. Pembangunan tol layang ini diharapkan dapat mampu mengatasi masalah kemacetan yang kerap terjadi di tengah Kota Bandung. Rencana pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung masuk dalam Master Plan Kelancaran Lalu Lintas Kota Metropolitan. Jalan tol sepanjang 14,3 km ini direncanakan dibangun dari Pasir Koja hingga Jalan Surapati. Pembangunan tol dalam kota juga akan diintegrasikan dengan pembangunan lainnya, seperti Bandung Intra-Urban Toll Road yang dibangun dari Pasteur hingga ke timur Bandung atau wilayah Gedebage. Pembangunan jalan tol dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 12% per tahun. Sementara pembangunan jalan raya hanya 1% per tahun. Memperbanyak jalur baru, juga memperbanyak utamanya transportasi publik. Jadi kenapa nggak LRT? Ya dua-duanya dikerjain. Tol kota dikerjain, jalan layang dikerjain, publik transportasi, kereta api kan kita buka lagi kan supaya ekonomi. Jadi dua-dua, jadi jangan pakai logika kenapa nggak itu dulu. Sekretaris Daerah Jawa Barat menjelaskan, pembangunan tol dalam Kota Bandung telah memasuki tahap revisi rencana tata ruang tata wilayah di DPRD Jabar. Ya, itu kan sudah dimasukin ke dalam revisi rencana tata ruang tata wilayah yang dalam proses pembahasan di DPRD. Juga nanti kan setelah selesai pembahasan di DPRD juga akan lanjut kepada evaluasi oleh kementerian terkait ya. Selepas revisi RT/RW, dilakukan pembahasan implementasi termasuk usulan pembangunan underpass di sebagian titik tol dalam kota yang akan dibangun. Dari Bandung, Maulana Rahman, iNews, melaporkan. Saya langsung ingin bertanya ke Pak Asep. Saya kutip terlebih dahulu dari tayangan yang kita simak bersama terkait pertumbuhan kendaraan 12% per tahun, sementara pertumbuhan jalan raya ini hanya 1% per tahun. Sehingga ini juga menjadi salah satu alasan kenapa rute tol dalam kota ini akan dibangun. Ya, saya ingin minta kejelasan terlebih dahulu terkait rencana rutenya. Itu betul untuk, ini kan ada istilah North-South Link gitu ya, dari Pasir Koja hingga ke Surapati. Nah, itu bisa dijelaskan terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Untuk rencana pembangunan jalan tol ini, rencananya akan dibangun mulai dari tol Pasir Koja, elevated, masuk ke jalan terusan Pasir Koja sampai Simpang 5, terus belok kanan ke Lingkar Selatan, mulai Jalan Peta, Jalan BKR, Jalan Laswi. Nah, di Laswi nanti belok kanan masuk Jalan Sukabumi masuk Jalan Supratman dan turun di Pusdai. Ini panjangnya kurang lebih 14,3 km. Ini kalau kita bicara alasan pilihan rute, Pak? Pilihan rute ini untuk memecah kemacetan di sekitar alun-alun yang dari selatan ke utara.
dan ada distribusi perjalanan sehingga masyarakat dapat memilih perjalanan dari selatan ke utara melalui jalan tol ini. Oke, saya ke Pak Denny terlebih dahulu kalau gitu. Pak Denny, tadi dengan data statistik pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan jalan raya, kemudian ada solusi dari pemerintah Kota Bandung untuk membangun tol dalam kota, tapi untuk yang dari utara ke selatan ya, Pasir Koja hingga ke arah Supratman atau Pusdai, titik pastinya. Tanggapan Anda, Pak? Untuk persoalan transportasi sebetulnya kita bisa memilih ya antara supply transport management dengan demand. Nah, kalau orientasinya ke supply terus, pasti tidak akan terkejar itu memenuhi kebutuhan jalan untuk pertambahan kendaraan ya. Jadi demand-nya yang harus diatur di mana saja kegiatan-kegiatan diarahkan supaya kemacetannya bisa terurai atau terdistribusi begitu ya. Nah, supply juga yang menambah terus, misalnya mengikuti pertumbuhan kendaraan ya, itu juga harusnya mengatur juga membatasi pertambahan kendaraannya. Jadi jangan sampai diikuti terus jumlah kendaraan naik, jalan ditambah gitu ya. Nah itu nggak akan selesai itu, nggak akan terkejar. Jadi harusnya jumlah kendaraan diturunkan, public transport dikembangkan supaya orang justru beralih ke situ. Jadi kita mengubah pola pergerakan dari kendaraan pribadi ke angkutan publik gitu. Nah itu yang jangan sampai justru kita mendahulukan ini ya. 2-3 tahun nanti penuh lagi, pasti macet lagi, karena itu hanya menunda persoalan. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ini bukan solusi jangka panjang ya, tapi kalau untuk jangka pendek menurut Anda ini bisa saya dilakukan sebenarnya? Untuk tergantung ininya ya, kalau misalnya tadi ya kecepatannya 2-3 tahun kemudian akan penuh kembali, pembangunannya juga 2-3 tahun, berarti kan langsung habis begitu ya, tidak ada jeda manfaat lebihnya gitu. Bangun 3 tahun kemudian sudah tidak efektif lagi untuk memecahkan persoalan gitu. Tapi kalau misalnya bangun 2 tahun lalu 10 tahun terpakai, sudah 10 tahun macet lagi, oke lah, kita masih punya waktu yang panjang untuk memanfaatkannya gitu. Jadi tidak cukup efisien ya antara membangun dengan memanfaatkannya, itu langsung jenuh lagi dengan angkutan. Pak Asep, kalau untuk North South Link ini sudah sampai tahap mana Pak sejauh ini? Dan untuk sumber biayanya bisa dijelaskan juga? Saat ini sedang dilakukan feasibility study dari pihak konsultan yang pelaksananya itu PT Citra Marga Lintas Jabar dan PT Jasa Sarana. Jadi kalau untuk apa sih yang membuat sehingga rute ini kalau kita sebut diutamakan dibuat, karena kan sebelumnya rencana awal kan ada BUTR atau tol dalam kota juga yang dari Pasteur ke Gede Bage gitu ya Pak ya. Nah alasannya apa sih Pak kok sehingga yang jadi prioritas pembangunannya adalah untuk rute Pasir Koja ke Supratman? Ini lebih ke yang mendanai yaitu PT Citra Marga Lintas Jabar itu untuk menghubungkan tol Seroja, Pasir Koja, Soreang. Jadi dari Kabupaten Bandung dapat menggunakan tol Seroja terus masuk ke dalam kota, lebih siap pembiayaannya. Ini jadi pembiayaan apakah dari swasta? Swasta full, tidak ada dari APBD berarti ya? Ya? Itu juga menjadi bentuk atau menjadi alasan juga. Selain itu ada alasan lain? Lebih ke ini jalan yang dilalui lebih siap, itu di bawahnya kan jalan provinsi. Terus jalan kota, jadi lebih sedikit untuk membebaskan lahan, lebih siap di pembebasan lahannya sudah ada. Oke, jadi artinya ini lebih realistis untuk dibangun dalam jangka pendek ini ya, dalam waktu pendek ini. Nanti kita lanjutkan ke Pak Denny. Saya ingin tanya Pak Denny, kalau udah sesuai dengan kebutuhan, sebenarnya lebih dibutuhkan mana Pak, antara yang Pasteur ke Gede Bage atau yang North South Link ini? Nanti kita bahas Pak. Tahan terlebih dahulu di segmen selanjutnya, bisa kami kembali usai jeda.